Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Mutia Sabita, mahasiswa dari kampus STAI Bani Saleh, Bekasi, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Assalamualaikum. Inilah dua faktor yang dapat menyebabkan permasalahan pada anak berbakat. Anak berbakat gifted. Gifted atau cerdas menunjukkan kemampuan berpikir dengan ditandai IQ yang tinggi. Di samping itu, gifted menunjukkan kecakapan khusus yang menonjol pada suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu, di mana antara gifted satu dengan gifted yang lainnya tidak sama, tergantung dari pembawaan mereka masing-masing. Berbakat talent. Talent menunjukkan kemahiran menguasai sesuatu bidang khusus saja, misalnya olahraga, seni, bahasa, melukis, matematika, dan sebagainya. Kemahiran tersebut juga sama, tergantung pembawaan masing-masing dari mereka sendiri. Adapun dua faktor yang menyebabkan permasalahan anak berbakat antara lain karakteristik kepribadian dan kondisi lingkungan. Kepribadian anak berbakat yang pertama, supersensitivity atau kepekaan yang berlebihan. Sistem saraf yang supersensitif dari anak berbakat membuatnya lebih peka dalam pengamatan, menanggapi dirinya dan lingkungannya secara analitis dan kritis, sehingga ia menjadi mudah tersinggung dan diliputi perasaan seperti dikucilkan. Contoh sederhananya, anak berbakat sangat suka berpikir dan kadang pemikirannya ini sering dianggap aneh oleh sebagian orang. Karena hal ini, mereka sering merasa dikucilkan oleh orang lain. Karakteristik selanjutnya adalah perfeksionisme. Dorongan untuk mencapai kesempurnaan membuat siswa berbakat tidak putus asa dengan prestasinya. Dorongan kesempurnaan ini yang sering menyebabkan anak berbakat hanya memilih kegiatan tertentu saja yang dapat ia yakini dia akan berhasil di bidang tersebut. Kurangnya keterampilan sosial. Ada anak berbakat yang sulit menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Mereka lebih banyak menyendiri. Di lain pihak, ada pula anak berbakat yang ingin populer dan menjadi pemimpin. Contoh sederhananya, anak berbakat memiliki kematangan dalam pemikirannya lebih awal dibandingkan anak sebayanya. Karenanya, ketika dia melakukan pembicaraan sering tidak dipahami oleh teman-temannya. Dan hal itulah yang sering membuat mereka enggan melakukan interaksi kepada orang lain. Faktor kedua, kondisi lingkungan. Harapan yang tidak realistis. Contohnya, ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya unggul dalam beberapa bidang, orang tua akan semakin berharap banyak kepada anak. Jika anak berhasil, maka orang tua akan membanggakannya. Namun sebaliknya, jika anak gagal, orang tua cenderung kecewa dan tidak memberikan pengelolaan emosi yang baik pada anak. Isolasi sosial. Karena kurang memahami ciri dan kebutuhan anak berbakat, orang dewasa sering memberikan perilaku atau sikap yang menunjukkan penolakan terhadap anak berbakat. Contohnya, anak berbakat memiliki kecenderungan suka bertanya karena memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi. Namun, orang dewasa kerap kali mencap mereka dengan sebutan bawel, sehingga mereka sering diperintahkan untuk diam. Yang terakhir, tidak tersedia pelayanan pendidikan yang sesuai bagi anak berbakat. Ketidakpedulian terhadap kebutuhan anak berbakat dan penolakan terhadap hak-hak mereka menyebabkan masyarakat kurang memberikan kesempatan pendidikan yang sesuai bagi anak berbakat. Karena ketidakpedulian ini, anak-anak berbakat harus menjalankan pendidikan formal mereka seperti anak-anak pada umumnya. Padahal, hal tersebut dapat menurunkan minat belajar sang anak, karena kebanyakan anak berbakat memiliki pemahaman yang cepat dibandingkan anak-anak pada umumnya. Solusi dari permasalahan ini adalah sesi konseling. Konseling dapat membantu anak berkembang juga berubah dan memberi banyak kesempatan bagi anak berbakat mengenal dan menerima dirinya sendiri. Tujuannya adalah membantu perkembangan konsep diri yang lebih positif, memaksimalkan potensi, dan memperoleh pemahaman dirinya sendiri.